Cerita awal mula aku bisa pertama kali terjun jadi content creator. Halo guys, assalamualaikum. Aku mau sedikit cerita gimana pertama kalinya aku terjun jadi content creator dan dari mana idenya. Sebelum ke intinya, di sini tuh temenin aku buat ngerjain proyek yang 2M ini. Proyek ini juga aku kerjain dengan kesadaran penuh karena sekarang ini tuh mood aku juga lagi datang kan. Makanya proyek 2M ini langsung aja aku kerjain, keburu nanti datang malesnya lagi. Dan sebenarnya kerjaan rumah itu yang paling males dikerjain ya proyek ini guys. Aku juga nggak tahu kenapa, apa cuman aku atau ada ibu-ibu rumah tangga yang lainnya juga. Tapi walaupun di sini tuh kain udah aku tumpukin setinggi gunung ini, aku juga harus ngumpulin mood dulu yang bener-bener full. Karena ini tuh nggak aku kerjain 1-2 jam aja, melainkan ini tuh bisa sampai 4-5 jam. Ya walaupun ini tuh nggak aku setrika, tapi bisa ngabiskan waktu yang benar-benar lama banget. Kenapa bisa seperti itu? Karena aku juga sambil ngomong anak yang moodnya itu juga bisa berubah-ubah kapan aja. Ya kalau misalnya anaknya itu anteng-anteng aja, pastinya itu cepat selesai. Tapi kalau misalnya anaknya itu nanti lagi rewel, pastinya ini tuh lama banget selesainya. Yang aku maksud dengan proyek 2M itu karena kain itu udah 2 mingguan lebih gitu nggak aku lipatin, jadi 2M itu 2 minggu guys. Biar kalian juga betah nontonin video aku. Di sini tuh aku mau sedikit cerita pengalaman aku bisa terjun jadi content creator ini seperti apa. Awal aku terjun itu, aku itu nggak ngambil video seperti ini, melainkan aku itu masih jadi affiliate, yang dimana aku itu cuma nampilin produk-produk aja. Produk itu juga aku ngambil screenshotannya gitu. Selain aku posting video screenshotan, aku juga sambil buat live, tapi itu nggak ada perubahannya sama sekali sampai aku itu beli beberapa produk. Dan menurut aku pas kita live kayak gitu benar-benar capek banget, apalagi kita itu harus mikirkan ide konten. Aku menjalani itu udah 4-5 bulan gitu, tapi nggak ada juga perubahannya. Terus aku itu berhenti gara-gara udah capek banget guys, mana lagi nyambi anak aku yang benar-benar masih bayi pas itu. Pada saat aku berhenti konten itu, aku juga masih berpikir gimana caranya aku bisa menghasilin cuan walaupun aku jadi ibu rumah tangga yang di rumah aja. Pada saat itu juga aku mikirin gimana caranya aku punya HP ini yang bukan cuma untuk scroll-scroll aja, tapi melainkan bisa menghasilkan cuan. Dan suatu hari aku ada ngeliat ibu rumah tangga yang ngerjain rumah tapi bisa menghasilkan cuan dari hasil kontennya. Saat itulah aku nekat buat merintis konten aku sendiri, dan aku juga masih banyak banget belajarnya pada saat itu. Aku nggak tahu ngedit, nggak tahu isi suara, tapi karena aku berpikir aku itu nggak mau cuman punya HP bagus tapi untuk scroll-scroll aja, makanya aku itu juga sambil belajar dan juga sambil ngonten. Walaupun terbilang aku itu udah lama banget terjun jadi konten kreator, tapi yang intinya itu seperti suhu-suhu bilang, konsisten itu kuncinya. Awal-awal ngonten itu memang enak-enak banget, tapi pas sudah di pertengahan itu benar-benar capek banget, mana ngurusin rumah juga, mana ngurusin konten dan anak. Dan pada saat itu aku juga masih banyak banget berhenti kontennya, makanya sampai sekarang itu belum ada hasilnya. Karena benar apa yang dibilang sama Suhu, kuncinya itu konsisten kalau kita tuh mau sukses di dunia perkontenan ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian itu niat ngonten jangan setengah-setengah seperti aku, jadi ujung-ujungnya seperti ini.